mungkin pemerintah setempat menilai beliau-beliau tersebut sudah melanggar ya kode etik lah ya, karena masa mereka yang bertindak sebagai pengawas justru melakukan apa yang dilarang ya selama kita orang nggak boleh nongkrong, dibubarin kalau nongkrong. Cuman ini udah jam 9 malam masih pada nongkrong, kita dibubarin. Ini ya, ini saya rekam pokoknya videonya. Kemarin juga pedagang kita ada yang disemprot. Saya nggak tahu, pokoknya ada dari dishub semua pada ngumpul. Ini saya videoin ya. Kita nggak boleh nongkrong pokoknya. Ini rame nih mobil-mobil motor. Motornya ada di situ. DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyaksikan upacara pemecatan 8 oknum personel Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena mengabaikan ketentuan PPKM darurat. Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah langkah yang tepat. Langkah pendisiplinan karena pribadi-pribadi yang mengenakan seragam, bergerak, bertindak, berbuat atas nama negara. Orang-orang yang bertindak atas nama negara, dia tidak patut untuk justru melanggar ketetapan yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pengacara Channel. Walaupun agak telat, kita review sedikit tentang kasus pegawai Dishub DKI Jakarta yang nongkrong di warung kopi ya di daerah Patal Senayan. Ini ya berita saya lihat di berita1.com antara lain ya. Nggak masalah nongkrongnya, cuma yang menjadi masalah adalah beliau-beliau ini nongkrongnya itu saat sedang ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PPKM ya. Jadi pembatasan ini kalau saya lihat ada kayak dua teknik lah ya. Pertama pemberlakuan jam malam ya, sama pemberlakuan jam malam dalam hal itu kalau kegiatan usaha kayak makanan itu kuliner segala macam itu maksimal sampai jam 9 malam, bener nggak? Atau hanya tidak menerima makan di tempat ya, tapi hanya delivery ya. Jadi ya beliau-beliau ini kebetulan juga ngopinya ngopi di tempat ya. Nah, akhirnya ada sekitar 8 ya anggota Dishub yang sayangnya akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja dan pencopotan tanda pangkat ya, karena beliau-beliau ini diputus ya melanggar dua hal ya. Salah satunya ya itu tadi ya yang saya sebut tadi ya, secara normalnya melanggar keputusan Gubernur ya DKI Jakarta 875/2021 tentang PPKM darurat. Kalau saya pribadi menilai kasihan ya, sayang ya kalau dipecat ya. Kalau saya sih pribadi lihat kasihan ya anak istrinya ya. Memang ini kan salah satu sanksi administrasi ya. Tadinya harapan saya mereka cukup ditegur secara lisan, mungkin secara internal, atau dikasih penundaan apa ya, pangkat kali, penundaan gaji kali, atau pemberhentian sementara. Cuma ya kembali lagi ini kan kebijakan pemerintah setempat ya. Mungkin pemerintah setempat menilai beliau-beliau tersebut sudah melanggar ya kode etik lah ya, karena masa mereka yang bertindak sebagai pengawas justru melakukan apa yang dilarang ya selama
PPKM tersebut. Maaf Pak Weli, Iya. habis rapat tadi. Apa tapo? Hah? Apa tapo? Tentang PPKM ini. Oh. Iya. Aku ini diundang sebagai ahli. Hmm. Iya. Ali apa? Ali nujum. Meramal ya. Ramal ya. Apa dia cerita? PPKM Iya, jadi ada pegawai Dishub ini yang mereka nih harusnya menindak masyarakat yang melanggar, malah mereka sendiri yang malah nongkrong di warung kopi. Iya, itulah Akhirnya dipecah. negara gitu nih ya, negara plus 62 nih ya. Cek nganu ke hukum tapi dia tuh lah yang melanggar Ya disayangkan ya, Disayangkan. harusnya ya itu kan bagian dari penegakan hukum ya, Dishub itu. Jadi mestinya dia dulu yang mencontoh Iya, mencontohkan. pada masyarakat yang baik kan. Jadi itu cak mana kelanjutan di ya akhirnya kena sanksi ya, dipecat. Oh. Ya. Cuma saya mesti garis bawahi ngapa saya bilang tadi lebih baik jangan dipecat ya atau dikenakan sanksi yang lain jangan sampai pemecatan. Ya karena sebenarnya banyak hal lain yang masih perlu dipikirkan ya. Kalau mau dibandingin sebenarnya masyarakat juga terlalu banyak ya melanggar prokes itu ya. Menurut Pak Agung efektif nggak ini pemberlakuan ini yang sekat-sekat jalan ini? Berdasarkan rapat saya tadi dengan Gubernur DKI Jakarta ya. Tadi beliau juga menanyakan seperti itu, bagaimana pandangan Pak Agung dengan peraturan itu ya. Kalau menurut saya sebenarnya pemerintah itu sebagai fasilitas ya, memfasilitasi masyarakat agar untuk tidak melakukan keramaian. Nah, dalam arti kata ya seperti tadi ditambah personil kan untuk diterjunkan ke tempat-tempat mall kayak gitu. Nah kalau mau lebih tegas lagi tutup saja mall. Dari Dishub ke Pas Pampres tadi ya. Iya. Ada ini intro sedikit tentang Pas Pampres ya. Iya. Ya harapan kita ya itulah ya, jangan mengandalkan aparat untuk mengawasi pelaksanaan prokes ya, masyarakat ya harus kesadaran diri lah. Jangan keluar rumah ya. Jangan keluar rumah. Kalau keluar yang penting-penting aja. Mungkin itu aja ya, Pak. Ini sedikit pantun. ayo pantun. Iya. Makan ketan buru-buru. Makan ketan buru-buru. Lupakan mantan, cari yang baru. Ya udah itu baik ya. Itu baik. Silakan ditutup Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.